Saya Sudirto Sastra Asmoro, staf pengajar S3 FKUI. Kali ini kita akan berdiskusi tentang populasi dan sampel, sesuatu yang pasti Anda sudah pahami. Baik, kita bahas tentang populasi dan sampel. Dalam istilah sehari-hari, populasi itu dikaitkan dengan penduduk ya, jumlah penduduk, populasi suatu negara, dan seterusnya. Tapi dalam penelitian, populasi adalah sekelompok subjek penelitian dengan karakteristik tertentu. Subjek itu bisa manusia, bisa binatang, jaringan, spesimen darah, rekam medis, dan seterusnya. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan langsung diteliti. Sampel harus mewakili atau representatif terhadap populasi ya, atau paling tidak dianggap representatif terhadap populasi. Kalau tidak, maka semua hasil, semua analisis statistika yang kemudian dibuat berarti tidak valid. Dan ketiga, semua penelitian itu selalu dilakukan di sampel, tidak pernah dilakukan penelitian di populasi, namun hasilnya akan diterapkan di populasi. Nah, untuk memperoleh sampel yang dapat mewakili populasi ada beberapa cara, ada dua kelompok besar, yaitu yang berdasarkan pada probabilitas, disebut probability sampling, dan kedua yang tidak berdasarkan probabilitas, non-probability sampling. Yang probability sampling paling sering diambil itu dengan sample random sampling, biasa dengan tabel yang ada di semua buku statistika atau metodologi, atau bisa dilakukan dengan komputer. Yang kedua, stratified random sampling. Random sampling dilakukan berdasarkan strata. Strata itu bisa kelompok umur, jenis kelamin, tempat penelitian, dan seterusnya. Dilakukan random sampling terpisah, kemudian hasilnya digabungkan. Berikutnya adalah systematic sampling. Di sampling dilakukan secara sistematis. Misalnya populasi dikelompokkan menjadi tiap 10 ya, maka tiap subjek nomor 3 saya ambil nomor 3, 13, 23, 33, dan seterusnya sampai jumlah subjeknya terpenuh. Berikutnya ada cluster sampling. Yang dilakukan sampling bukan individu tetapi kelompoknya, misalnya sekolah, RT, RW, dan seterusnya, meskipun nanti analisis datanya dilakukan pada individu. Ada lagi macam-macam kombinasi dari apa yang sudah disebut tadi. Itu yang probability sampling. Yang kedua adalah non-probability sampling. Yang paling sering dilakukan dan yang paling bagus dari ketiganya adalah consecutive sampling. Sampling berurutan. Biasanya misalnya ada penelitian di rumah sakit untuk mengambil subjek 100 ya, maka pasien yang datang dikasih nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang memenuhi kriteria kemudian diambil berdasarkan urutan kehadirannya. Ini kalau dilakukan secara konsekuen dan jumlah subjeknya banyak, dapat mendekati pengambilan sampel secara random sampling. Yang kedua, convenience sampling, yaitu pengambilan sampel seenak kita, itu jarang dibenarkan. Begitu juga judgmental sampling, jarang dibenarkan, kecuali untuk hal-hal tertentu. Misalnya saya ingin mengukur berapa panjang ginjal bayi baru lahir yang berat lahirnya lebih dari 3 kg. Nah, itu mau ambil hari Senin pagi, Selasa malam, Rabu siang, tidak masalah ya. Jadi yang paling sering digunakan pada non-random sampling, non-probability sampling adalah consecutive sampling. Kita juga harus ingat bahwa dalam hasil suatu penelitian itu bisa dilihat secara klinis dan secara statistika. Ada penelitian yang secara klinis hasilnya tidak penting, tapi karena subjeknya puluhan ribu,
maka bila dianalisis hasilnya secara statistika bermakna. Sebaliknya ada hasil penelitian yang penting secara klinis, misalnya sembuhan beda 20%, akan tetapi jumlah subjeknya sedikit sekali, maka kalau dianalisis hasilnya tidak bermakna. Nah, kita harus sebagai pembaca maupun sebagai peneliti harus mewaspadai ini. Sebagai klinikus kita harus melihat hasil klinisnya dulu, apakah dia penting atau tidak, baru kita lihat secara statistika bagaimana. Ada dua cara untuk menginfer ya, dari hasil di kelompok penelitian atau di sampel ke populasi. Ya, pertama dengan menguji hipotesis untuk menghasilkan nilai P, yang kedua melakukan estimasi untuk menghasilkan interval kepercayaan atau confidence interval. Sebetulnya dua hal ini mempunyai konsep yang sama namun dilakukan dengan cara yang berbeda. Nilai P menunjukkan probabilitas bahwa hasil yang diperoleh itu semata-mata disebabkan oleh faktor peluang atau kemungkinan bahwa hasil yang diperoleh itu diperoleh bila hipotesis nol benar. Sedangkan confidence interval atau interval kepercayaan adalah estimasi rentang nilai pada populasi dengan melakukan penghitungan berdasarkan satu nilai pada sampel. Jadi kita ingat lagi bahwa sampel itu mewakili populasi. Kita memperoleh satu data pada sampel, kita dapat menginfer ke populasi bukan menjadi satu data tetapi rentang data pada populasi yang menunjukkan biasanya 95% nilai yang ada pada populasi yang dihitung berdasarkan satu nilai pada sampel. Demikian rekan-rekan, saya kira kita akhiri diskusi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.